Reni Yuliska. Mualimah Reni Haspita Yandi. Mualimah Nisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, Jadizan! Nah, anak-anak Mualimah semuanya, sebelum kita belajar, yuk kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada sampah atau ada debu? Nah, jika ada, ayo kita bersihkan. Dalam hitungan yang ketiga, anak-anak Mualimah mulai membersihkan lingkungan di sekitarnya ya. 1, 2, 3, yuk! Anak-anak Mualimah, sebelum kita belajar, yuk kita mulai aktivitas kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Untuk materi belajar Syaqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian
Apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah, nanah najis. Contoh najis, ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak. Perempuan, tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak, ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya sudah masuk waktu atau belum. Baik anakku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anak semua ada 13.
Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumanina itu artinya kita menenangkan diri. Setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumanina. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal, ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumanina. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumanina. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumanina. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumanina. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumanina. Tumanina wajib. Tumanina itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang, tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumanina. Tumanina juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumanina. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul
mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan kembali praktekkan nanti kan dibacanya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disempurnakannya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, harus berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, mungkin bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunnatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum anak-anak mualimah. Hari ini kita belajar hifzul Quran. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hifzulnya, alangkah baiknya kita melakukan murojaah terlebih dahulu supaya anak-anak mualimah semakin ingat hafalannya. Kita murojaah sama-sama ya. Surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم. Sekarang setelah kita melakukan murojaah, selanjutnya kita menambah hafalan surat Al-Mutaffifin ayat 25 dan 26. Dan kemarin sudah Mu'alimah ingatkan salah satu kiat dalam menghafal Al-Quran atau menghafal ayat, kita memenggal bacaan ayat tersebut atau kita memotong pendek bacaan ayat tersebut dan dibaca secara berulang-ulang. Ikuti Mu'alimah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusqawna 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 mir rahiqin mir rahiqin mir rahiqin mir rahiqin mir rahiqin mahtum 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 mahtum. Nah, sekarang setelah kita membaca ayat dengan cara dipenggal, sekarang kita baca dari ayat yang di awal ya, ayat 25. Yusqawna min rahiqin mahtum. Yusqawna min rahiqin mahtum. Yusqawna min rahiqin mahtum. Yusqawna min rahiqin mahtum. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-26 dan membacanya juga berulang-ulang ya. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Khitamuhu misk. Wa fi dzalika 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 falyatanafasil falyatanafasil falyatanafasil
kita baca lagi dari ayat yang di awal, ayat yang ke-26. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. 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 Shadaqallahul azim. Anak-anak mualimah, sekian dulu pembelajaran hifdzul kita pada hari ini. Jangan lupa untuk anak-anak mualimah semuanya untuk menghafal ayat yang ke-25 dan 26. Dan bagi yang sudah hafal, boleh dilanjutkan lagi hafalannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mualimah, hari ini kita belajar Iqra di Iqra 3 ya. Nah, hari ini kita belajar tentang man atau tanda panjang ya. Hari ini kita belajar tentang fathah yang diikuti oleh alif yang tidak berbaris ya. Apabila kita bertemu dengan fathah yang diikuti oleh alif yang tidak berbaris, maka kita panjangkan 2 harokat ya. Sekali lagi mualimah ulangi, apabila kita bertemu dengan fathah yang diikuti dengan alif yang tidak berbaris, maka kita panjangkan 2 harokat. Nah, perhatikan ya anak-anak mualimah. Assalamualaikum anak-anak mualimah. Kembali lagi di pelajaran Iqra kita hari ini. Ya, hari ini kita masih di Iqra 3 halaman 76 ya. Hari ini kita membahas tentang fathah yang diikuti alif tidak berbaris ya. Fathah yang diikuti oleh alif yang tidak berbaris maka dipanjangkan 2 harokat ya. Yuk kita baca sama-sama Iqra-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidah. Nah, di sini ada huruf sya ya. Seperti pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari, maka kita harus bisa membedakan antara sya, sa, dan sa ya. Syahidah. Nah, di sini tidak ada mad ya atau tanda panjangnya. Jadi anak-anak mualimah tidak boleh memanjangkan bacaannya ya. Misalnya seperti ini. Syahidah. Nah, da di sini tidak ada madnya, maka tidak boleh dipanjangkan ya. Syahidah. La'iba. Ya. La'iba. Ghanima. Radiyah. Nah, ya.
seperti yang Mualimah jelaskan tadi, di sini tidak ada tanda mad, maka anak-anak Mualimah tidak boleh memanjangkan bacaannya. Baik, selanjutnya fi'ala. Nah, di sini kita bertemu dengan alif fathah yang diikuti oleh alif tegak, ya. Apabila kita bertemu dengan fathah, ya, bertemu dengan alif yang tidak berbaris, maka kita panjangkan 2 harokat, ya. Begitu juga dengan la, ya. Kita panjangkan 2 harokat. Fi'ala, fa'ili, kitaba, katibi, ya. Fathah. Apabila kita bertemu dengan fathah yang diikuti alif yang tidak berbaris, maka kita panjangkan 2 harokat. Katibi, jihada, jahidi, ghifara. Fathah bertemu dengan alif yang tidak berbaris, dipanjangkan 2 harokat, ya. Ghifara, ghafiri. Nah, coba anak-anak Mualimah perhatikan lagi. Fathah bertemu dengan alif yang tidak berbaris, dipanjangkan 2 harokat. Ja juga dipanjangkan 2 harokat. Nah, begitu ya anak-anak Mualimah. Selanjutnya laqo. Nah, sebelum kita masukkan pelajaran ini, coba anak-anak Mualimah baca. Biar pelan, asal betul panjang pendeknya, ya. Biar pelan-pelan kita mengajinya. Yang penting mad atau panjang pendeknya betul, ya. Selanjutnya laqo. La fathah yang diikuti oleh alif, maka dipanjangkan 2 harokat. Ko adalah alif tegak, ya. Alif tegak juga kita panjangkan 2 harokat. Laqo. Ko panjang 2 harokat. Nita panjang 2 harokat. Ti. Nah, ti di sini tidak ada tanda madnya atau tanda panjangnya, maka kita tidak boleh memanjangkan bacaannya, ya. Qanitati. Nah, misalnya anak-anak Mualimah baca seperti ini. Qanitati. Nah, itu tidak benar ya anak-anak Mualimah. Yang benarnya adalah qanitati. T-nya pendek, ya. Selanjutnya kita panjangkan 2 harokat. Po juga kita panjangkan 2 harokat, ya. Tibaqo. Ba kita panjangkan 2 harokat. Selanjutnya adasiha. Fathah yang bertemu dengan alif yang tidak berbaris, kita panjangkan 2 harokat, ya. Adasiha. Basaliha. Hasidi. Bisyarika. Wa mahiya. Fathah yang diikuti oleh alif kita panjangkan 2 harokat, ya.
wa ma hiya 'aliyaha 'aliyaha. Fathah yang diikuti oleh alif kita panjangkan 2 harokat. Ha atau fathah yang diikuti alif juga kita panjangkan 2 harokat. 'aliyaha safilaha safilaha syati'aha syati'aha qanitati qanitati. Ko di sini ada alif tegak ya. Alif tegak kita panjangkan 2 harokat. Begitu juga dengan ta ya. Alif tegak kita panjangkan 2 harokat. Qanitati fayatama. Nah, di sini juga kita bertemu lagi dengan alif tegak ta ma ya. Fayatama abidati abidati mawaliya mawaliya. Wa fathah yang diikuti oleh alif kita panjangkan 2 harokat ya. Mawaliya. Shadaqallahul azim. Nah, ini anak-anak mu'alimah pelajaran sains Quran kita atau Iqra kita di halaman 76. Jangan lupa ya anak-anak mu'alimah terus berlatih panjang pendeknya ya. Jangan sampai salah panjang dan pendeknya suatu bacaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak mu'allimah semuanya. Kaifa halukum? Semoga anak-anak mu'allimah semuanya senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu masih mengenai haulal madrasah, yaitu benda-benda sekitar sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita ulang terlebih dahulu, yaitu tentang nama-nama benda di sekitar sekolah, atau di dalam bahasa Arabnya disebut haulal madrasah, haulal madrasati ya, atau haulal madrasah, artinya benda-benda sekitar sekolah. Nah, kemarin kita sudah belajar apa saja itu nama-nama benda di sekitar sekolah di dalam bahasa Arab. Yang pertama kemarin ada namanya yaitu mirhadun, artinya toilet. Mirhadun artinya toilet ya. Yang kedua faslun, kelas. Faslun, kelas. Yang ketiga bustanun, kebun. Bustanun, kebun. Maqsafun, kantin. Maqsafun, kantin. Hammamun, kamar mandi. Hammamun, kamar mandi. Diwanun, kantor. Diwanun, kantor. Nah, ini semua adalah nama-nama benda di sekitar sekolah. Yang pertama tadi ada namanya yaitu mirhadun ya. Ini adalah di
Yang terakhir, faslun artinya kelas. Jadi nama-nama benda di sekitar sekolah adalah faslun, maqsafun, hammamun, hammamun, bustanun, mirhadun. Yang terakhir adalah diwanun. Ingat ya anak-anak mu'allimah semuanya, nama-nama benda di sekitar sekolah. Jangan lupa dihafal ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang menyebut kosakata tentang benda-benda di sekitar sekolah dengan isim isyarah dekat dan jauh jenis muzakkar. Nah, kita akan menyebutkan nama-nama benda di sekitar sekolah yang telah kita bacakan tadi dengan menggunakan isim isyarah. Isim isyarah ini artinya adalah kata tunjuk. Jadi dengan menggunakan kata tunjuk dekat dan jauh jenis muzakkar. Muzakkar berarti laki-laki. Kita kemarin sudah belajar bahwa kata tunjuk atau isim isyarah itu ada dua. Ada yang untuk menunjukkan jarak dekat, dalam bahasa Arabnya hadza. Ada untuk menunjukkan jarak jauh, yaitu zalika. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Misalnya yang pertama, mu'allimah mau menunjukkan toilet. Mahadza. Mu'allimah ulang. Mahadza. Sekali lagi. Mahadza. Kalau kita tulis, tulisannya seperti ini. Mahadza. Ma artinya apa? Hadza artinya ini. Mahadza berarti artinya apa ini. Mu'allimah ulang. Mu'allimah mau menunjukkan toilet. Mahadza, pertanyaannya mahadza. Nah, kalau kita tulis ke dalam bahasa Arab, tulisannya mahadza, ada huruf mim, ha, dan da. Mahadza. Kalau kita tulis di dalam bahasa Indonesia, mahadza ini tulisannya adalah seperti ini. Mahadza. Kalau kita artikan, arti dari mahadza ini adalah apa ini. Ya, mu'allimah ulang. Kalau kita artikan mahadza ini ke dalam bahasa Indonesia, arti dari mahadza adalah apa ini. Ya. Kita artikan perkata ma artinya apa? Hadza artinya ini. Jadi mahadza artinya apa ini? Mahadza apa ini? Nah, untuk menjawabnya yaitu jangan lupa dimasukkan dulu kata tunjuknya atau isim isyarahnya. Kita sudah tahu bahwa kata tunjuk ada dua. Ada hadza dan ada zalika. Kalau hadza untuk yang dekat, kalau zalika untuk yang jauh. Kita lihat pertanyaannya.
jawabannya hadza mirhadun. Hadza mirhadun. Hadza mirhadun. Kalau kita tulis, tulisannya adalah hadza mirhadun. Ada huruf ha, za, alif, mim, ro, ha, alif dan dot. Bacaannya hadza mirhadun. Kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia, hadza mirhadun. Hadza mirhadun. Kalau kita artikan hadza mirhadun ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya ini toilet. Mu'alimah ulang. Kalau kita artikan hadza mirhadun ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya ini toilet. Kalau kita artikan per kata, hadza artinya ini. Mirhadun artinya toilet. Jadi hadza mirhadun artinya ini toilet. Mudah kan? Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Apa ini? Ini adalah kelas. Bahasa Arabnya hadza faslun. Ma hadza. Apa ini? Hadza faslun. Ini kelas. Kalau ditulis ma hadza. Ma hadza. Kalau ditulis ke dalam bahasa Indonesia, tulisannya ma hadza. Kalau kita artikan ma hadza ini, artinya adalah apa ini. Mu'alimah ulang. Ma hadza. Kalau ditulis ke dalam bahasa Indonesia, tulisannya ma hadza. Kalau diartikan ma hadza ke dalam bahasa Indonesia, artinya apa ini? Ya. Ma hadza. Hadza faslun. Jadi kalau kita tulis, tulisannya adalah hadza faslun. Mengapa kita menggunakan hadza? Karena di sini yang ditanya adalah menggunakan hadza, yaitu jarak dekat. Berarti kita juga harus menjawabnya dengan hadza. Hadza faslun. Hadza faslun. Kalau ditulis ke bahasa Indonesia, tulisannya adalah hadza faslun. Kalau diartikan hadza faslun ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya ini kelas. Mu'alimah ulang. Hadza faslun. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya ini kelas. Hadza artinya ini, faslun artinya kelas. Jadi hadza faslun artinya ini kelas. Mu'alimah ulang. Ma hadza. Apa ini? Jawabannya hadza faslun. Ini kelas. Ya. Contoh selanjutnya yaitu mazalika. 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 Ingat ya, kata tunjuk yang digunakan di sini adalah zalika. Mazalika. Apa itu?
Zalika itu artinya itu. Jadi mazalika, apa itu? Kalau kita gunakan zalika, berarti jawabannya harus menggunakan kata tunjuk zalika. Berarti jawabannya zalika diwanun. Zalika diwanun. Kalau kita tulis mazalika, mazalika. Kalau kita tulis ke dalam bahasa Indonesia, tulisannya mazalika. Kalau kita artikan mazalika ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya apa itu? Mazalika artinya apa itu? Ma artinya apa? Zalika artinya itu. Jadi mazalika artinya apa itu? Nah, karena di sini menggunakan kata tunjuk jauh atau zalika, berarti jawabannya juga harus menggunakan kata tunjuk jauh atau dalam bahasa Arabnya zalika. Jadi jawabannya zalika diwanun. Kalau kita tulis seperti ini, zalika diwanun. Kalau kita tulis ke bahasa Indonesia, tulisannya zalika diwanun. Kalau kita artikan zalika diwanun ini ke bahasa Indonesia, artinya itu kantor. Walimah ulang. Kalau kita artikan zalika diwanun ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu kantor. Zalika artinya itu. Diwanun artinya kantor. Jadi zalika diwanun artinya itu kantor. Contoh selanjutnya adalah, ini adalah gambar kamar mandi. Bahasa Arabnya adalah hammamun. Nah, mu'alimah mau menunjukkan kamar mandi. Mahadza, mazalika, mazalika. Jadi jawabannya zalika hammamun. Zalika hammamun. Kalau ditulis mazalika, mazalika. Kalau di dalam bahasa Indonesia tulisannya mazalika. Kalau diartikan mazalika, apa itu? Mazalika, apa itu? Jawabannya zalika hammamun. Zalika hammamun. Zalika hammamun. Kalau ditulis di dalam bahasa Indonesia, tulisannya seperti ini. Kalau kita artikan zalika hammamun ke dalam bahasa Indonesia, artinya itu kamar mandi. Nah, zalika hammamun artinya itu kamar mandi. Contoh selanjutnya adalah mazalika, mazalika, apa itu? Jadi jawabannya zalika bustanun. Zalika bustanun, itu taman. Kalau kita tulis tulisannya mazalika, mazalika. Kalau di dalam bahasa Indonesia tulisannya mazalika. Kalau kita artikan mazalika ke dalam bahasa Indonesia, artinya
kita samakan kata tunjuk yang sebelah sini dengan yang di sini, ya. Madzalika berarti jawabannya juga harus dzalika. Karena di sini kata tunjuk yang digunakan dzalika, maka untuk jawabannya juga harus digunakan kata tunjuknya dzalika. Jangan haza, itu salah, ya. Madzalika, madzalika jawabannya dzalika bustanun. Dzalika bustanun. Kalau kita tulis ke dalam bahasa Indonesia, tulisan dzalika bustanun itu adalah seperti ini. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, dzalika bustanun itu artinya itu taman. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, dzalika bustanun itu artinya adalah itu taman. Dzalika artinya itu, bustanun artinya taman. Jadi, dzalika bustanun artinya itu taman. Yang terakhir, madzalika. Madzalika, apa itu? Nah, kita tahu ini adalah gambar kantin. Nah, jadi bagaimana cara menunjukkan benda ini dengan menggunakan isim isyarah? Madzalika. Jadi jawabannya dzalika maqsofun. Dzalika maqsofun. Kalau kita tulis tulisannya madzalika, dalam bahasa Indonesia tulisan madzalika itu adalah madzalika. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, madzalika artinya apa itu? Madzalika, apa itu? Jawabannya dzalika maqsofun. Dzalika maqsofun. Kalau kita tulis di dalam bahasa Indonesia, tulisan dzalika maqsofun itu adalah seperti ini. Kalau kita artikan dzalika maqsofun itu artinya itu kantin. Dzalika maqsofun artinya itu kantin. Nah, bagaimana anak-anak mu'allimah semuanya? Mudah kan? Menggunakan benda-benda di sekitar sekolah dengan isim isyarah dekat dan jauh jenis muzakkar. Untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ila liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anak mu'allimah semuanya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan